Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aziza, NIM 122111448, Prodi Manajemen dan Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini saya akan mempresentasikan yang pertama mengenai model organisasi atau departemen pelatihan. Ada 5 model organisasi, departemen pelatihan dan pengembangan. Pertama ada faculty model, yang kedua ada customer model, yang ketiga ada matrix model, dan yang keempat ada corporate university model, yang kelima business model. Konsekuensi departemen pelatihan berkontribusi pada strategi perusahaan atau perluasan dan desentralisasi fungsional. Corporate University Model dan juga Business Model biasanya digunakan untuk membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya atau value human capital, part of learning system untuk menciptakan dan membagikan ilmu. Sentralisasi pelatihan itu untuk program pelatihan dan pengembangan sumber-sumber para profesionalisme diutamakan dari dalam satu lokasi perusahaan. Keputusan akan biaya atau investasi program dan metode pelatihan dibuat oleh departemen. Yang pertama ada faculty model. Model ini dipimpin oleh direktur atau kepala departemen dengan beberapa staf yang memiliki kompetensi akan ilmu dan keterampilan tertentu. Seorang ahli mengembangkan, mengadministrasikan dan memperbarui program atau trainer sales, bertanggung jawab akan keterampilan sales mengolah klien, negosiasi penjualan, closing penjualan. Kelebihan model ini yaitu pertama, para staf pelatihan memiliki keahlian di bidangnya. Yang kedua, ada departemen pelatihan memiliki kemudahan dalam menentukan rencana dan berdasarkan keahlian staf. Kelemahan pada model ini yaitu keahlian staf tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, trainer tidak memahami masalah bisnis dan tidak memiliki materi pelatihan sesuai kebutuhan perusahaan. Yang selanjutnya dapat memunculkan demotivasi peserta pelatihan karena tidak sesuai dengan kebutuhannya. Contohnya faculty model itu di bawah direktur pelatihan ada staf ahli bidang safety, quality, teknologi, dan sistem komputer, leadership, dan sales. Yang kedua ada customer model, bertanggung jawab pada kebutuhan pelatihan dari suatu bidang atau fungsi organisasi, seperti bidang sistem informasi, keuangan, marketing, operasi, dan sumber daya manusia. Program pelatihan ini dikembangkan lebih pada lain bagian dari kelompok bisnis, misalnya seleksi atau kompetisi atau bisa selalu ada. Kelemahannya pada model ini yaitu pelatihan menghabiskan waktu belajar fungsi bisnis sebelum menjadi pelatih. Kemudian ada jumlah program akan mengcover topik-topik yang sama. Selanjutnya, kelemahan dari model ini itu pelatihan ini akan sulit dilakukan pada perusahaan yang memiliki filosofi yang berbeda. Yang ketiga ada matrix model. Model ini seorang pelatih melaporkan pada manajer departemen pelatihan dan manajer fungsional, marketing, produksi, dan keuangan, dan lain-lain. Kelebihan pada pelatihan ini akan membantu meyakinkan bahwa pelatihan ini sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
Keahlian pelatih memahami fungsi bisnis secara khusus, lebih profesional, dan selalu mengupdate materi pelatihan. Kelemahan pada pelatihan ini yaitu membutuhkan waktu dan dapat menimbulkan konflik karena harus melaporkan kepada 2 orang manajer, yaitu manajer pelatihan dan manajer fungsional. Yang selanjutnya ada corporate university atau corporate university model. Saat ini corporate university model itu menjadi tren. Kelompok klien tidak hanya sebagai manajer, tapi juga stakeholder di luar perusahaan termasuk komunitas perguruan tinggi sekolah. Fungsi pelatihan ini memiliki program yang lebih luas dari sekedar fungsi perusahaan. Sentralisasi pelatihan ini yaitu base training practitioner bisa memiliki antar perusahaan maupun menjelaskan biaya dan pelatihan berupa praktek dan kebijakan dilakukan secara konsisten. Selanjutnya ada business model, yaitu untuk mengontrol biaya training ada 5 karakteristik kompetensi dan model ini, yaitu 1. Strategi direction atau tujuan dan arah departemen sudah clear, pelatihan konsumen sesuai dengan kebutuhan konsumen, pengendalian konsumen dan manajemen simulasi. Yang kedua dari karakteristik model ini yaitu product design. Yang ketiga adalah struktural procedural atau operasional. Yang keempat ada project delivery atau eksekutifan. Yang kelima ada accountability pressure atau percaya dan tanggung jawab bersama. Demikian penjelasan dari saya tentang model organisasi departemen pelatihan. Terus mohon maaf bila ada salah kata atau penjelasan yang kurang tepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.